Bagaimana Sadrah juga masih memakai idiom Islam di dalam kegiatan misionarisnya. Misalkan Sadrah itu mencanangkan orang Jawa sekarang itu tidak perlu lagi berangkat haji ke Mekah. Kenapa? Karena di Karangjoso sudah berdiri Masjid Agungnya Sadrah. Jadi orang itu cukup pergi ke Karangjoso. Ini ada di bukunya Lydia Herwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Masih tentang Sadrah, kita akan mencoba membahas lalu bagaimana sih pola keagamaan Sadrah itu sehingga dia masih kontroversial, ditolak oleh para pendeta Calvinis Belanda, tetapi dia juga mendapat dukungan dari beberapa misionaris dan termasuk dia mempunyai karisma tersendiri di kalangan pengikutnya, sehingga corak keagamaan Sadrah ini perlu untuk kita telaah lebih lanjut. Yang pertama, kritik terhadap Sadrah yang dilakukan oleh para pendeta Calvinis Belanda itu adalah karena Sadrah ini di dalam melakukan kekristenannya dia menempatkan Bible sebagaimana orang Islam menempatkan Al-Quran. Jadi dia tidak bertumpu pada bagaimana kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia melalui penebusan dosa manusia lewat penyaliban Kristus, tetapi Sadrah ini memandang Bible itu sebagaimana Al-Quran, yaitu dicari nilai-nilai moralitas dalam Bible, sehingga Bible ini menjadi sumber etika itu yang utama, yaitu bagaimana mencari wewaler atau larangan dalam Bible, ya, dan bagaimana mencari perintah dalam Bible. Sebagaimana orang Islam melakukan bagaimana mencari yang wajib, yang sunnah ataupun yang dilarang di dalam agamanya. Itu Sadrah. Seperti itu kritik bagaimana Sadrah memperlakukan Bible yang berbeda dengan kekristenan Eropa. Kemudian yang kedua, Sadrah ini tidak meninggalkan tradisi keislaman yang sudah ada di masyarakat Jawa. Sebagaimana kita tahu, salah satu tradisi Islam yang masuk ke tanah Jawa dan kemudian dianggap sebagai penanda keislaman seseorang itu adalah tradisi khitan atau sunat. Makanya kalau di kampung-kampung itu kalau orang anak dikhitan disebut ngeslamke, karena sesuai dengan tradisi madhab Syafi'i, kalau orang sudah menjelang akil balik maka dia perlu dikhitan supaya ibadahnya itu sah, tidak tersisa najis dan ini terkait dengan taklif syariat. Nah demikian juga Sadrah, para pengikut Sadrah ini tetap berkhitan. Nah, ini tentu berbeda dengan kekristenan Belanda. Karena kalau menurut pandangan kekristenan Barat, ketika orang itu berkhitan, maka amalnya sia-sia, tidak akan diterima. Itu ucapan Paulus dalam Galatia kalau tidak keliru. Sehingga Sadrah ini tetap berkhitan. Kemudian yang tadi kedua, tradisi Islam yang masih jalankan Sadrah adalah bahwa ketika dia hendak menguburkan orang meninggal, orang yang mati, dia membacakan doanya dalam bahasa Arab, sehingga orang itu tidak merasa aneh. Jadi mirip seperti tradisi orang Jawa kalau mati, nanti di depan itu ada orang yang anak kecil bawa bunga, nyebar beras kuning sama ini uang logam gitu ya, kemudian menjelang dikuburkan itu Sadrah mendoakan dalam bahasa Arab. Dan kemudian ada juga upacara kematian, tapi hanya 7 hari, karena waktu itu keumuman orang Jawa itu melaksanakan upacara mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu adalah upacara yang wajib, kalau bagi orang Jawa itu wajib gitu ya. Dan yang mendoakan biasanya seorang santri atau kiai. Jadi di sini corak keagamaan Sadrah nampak jelas bahwa dia masih mempertahankan sisi-sisi
keislaman, itu bisa juga ini menjadi pintu masuk Sadrah supaya dia tidak mengalami resistensi dari masyarakat sekitarnya. Selain itu, bagaimana Sadrah juga masih memakai idiom Islam di dalam kegiatan misionarisnya. Misalkan Sadrah itu mencanangkan orang Jawa sekarang itu tidak perlu lagi berangkat haji ke Mekah. Kenapa? Karena di Karangjoso sudah berdiri Masjid Agungnya Sadrah. Jadi orang itu cukup pergi ke Karangjoso. Ini ada di bukunya Lydia Herwanto. Makanya kalau di bukunya Lydia Herwanto ini disebutkan Sadrah ini sebetulnya masih mengalami keagamaan ganda. Jadi dia bukan Kristen Jawa tapi Kristen Islam. Jadi atau kalau triple lah kalau budaya Jawa dimasukkan, dia Kristen Islam Kejawen. Islam Kejawen. Nah, ini menarik. Sehingga wajar kalau kemudian beberapa pendeta Kristen Calvinis Belanda tidak mengakui Sadrah dan bahkan Sadrah sempat dilarang berkarya. Tidak boleh melayani jemaatnya karena memang kekristenannya itu sama sekali berbeda dengan kekristenan Sadrah. Selain itu juga masih ada tradisi Sadrah yang berkaitan dengan tradisi Jawa, yaitu kalau di bukunya Lydia Herwanto ini disebut sebagai tradisi sedekah bumi. Tapi kalau saya amati lebih jauh karena ini daerah pertanian, daerah Purworejo, daerah pertanian, ini tradisi wiwitan. Tradisi wiwitan itu tradisi di mana orang Jawa itu melakukan syukur, mengungkapkan perasaan syukur melalui selamatan sebelum dia menanam padi, gitu ya. Awalnya kalau dulu untuk menghormati Dewi Sri, tetapi karena tadi Sadrah itu sudah memakai etika Islam sebelumnya, maka di dalam upacara sedekah bumi ini Sadrah melarang adanya tayuban. Jadi tayuban nggak boleh. Kalau dulu kan biasanya kalau pas sedekah bumi orang kampung nanggap tayub gitu ya. Tayub itu mendatangkan penari-penari yang kemudian diiringi tabuhan, nanti dia menari, ada kemudian yang nyawer dan sebagainya. Oleh Sadrah dilarang. Ini karena ini tidak sesuai dengan etika keagamaan. Selain itu, ini berbedanya Sadrah dengan Kulens. Kalau Kulen ini turunan Rusia Jawa yang sangat suka wayang. Nah, kalau Sadrah ini justru melarang pengikutnya nonton wayang, tidak boleh. Karena kata Sadrah, dengan nonton wayang berarti orang-orang itu masih memuja dan menyembah dewa-dewa Hindu yang ada di wayang itu. Nah, ini menarik, berarti cukup juga. Kalau sekarang ini mungkin agak nyalafi ini Sadrah ini kekristenannya gitu ya. Jadi melarang wayang. Tetapi uniknya tadi dia tetap mempercayai bahwa keris itu memang bisa ada isinya. Jadi ada kliniknya juga. Jadi ini semacam kontradiktif ya. Jadi ada kejawennya juga. Nah, tetapi yang juga kemudian menurut saya salah satu penyebab utama Sadrah ini juga kemudian akhirnya dilarang oleh pendeta Calvinis Belanda karena dia menyebut jemaat Kristennya sebagai jemaat Kristen Mardika. Jadi orang yang berdaulat. Ini uniknya Sadrah. Jadi Sadrah ini kalau kedatangan tamu orang pendeta Kristen, dia duduk di kursi, Sadrah juga duduk di kursi. Kalau dulu kan tidak boleh. Karena kalau orang Belanda duduk di kursi, orang Jawa yang menghadap itu harus duduk di lantai. Bahkan untuk nama baptisnya sendiri, itu kenapa kemudian nama yang dipakai Kiai Sadrah, nama Sadrah ini ada di dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena kalau orang Kristen berbumi itu tidak boleh memakai nama baptis dari Perjanjian Baru sebagaimana orang-orang Belanda. Nah, kalau orang Belanda kan ada namanya Immanuel, kemudian Cornelius, ada itu diambil dari Perjanjian Baru. Nah, kalau Sadrah karena dia Kristen berbumi itu tidak boleh memakai nama baptis dari Perjanjian Baru, hanya boleh memakai nama baptis dari Perjanjian Lama. Jadi memang pada saat itu kekristenan Eropa itu masih bermuatan rasisme, ada muatan rasismenya. Ini yang ditentang oleh Sadrah. Jadi di satu sisi
Ini menariknya Sadrah, bagaimana dia membangkitkan kepercayaan di orang Jawa ketika berhadapan dengan orang-orang Kristen Belanda. Oleh karena itu di mata para pengikutnya, Sadrah itu sangat dipuja, sehingga kadang-kadang kalau menurut orang Kristen pemujaannya itu kebablasan. Kenapa? Karena kemudian Sadrah menyebut dia itu adalah titisan Kristus. Jadi ibunya itu titisan Santa Maria, kemudian dia adalah titisan Kristus yang dibuktikan katanya ada bekas tapak paku di telapak tangannya untuk membuktikan bahwa dia dititis ketika Yesus disalib. Itu menariknya Sadrah di sini. Nah, disinilah sehingga kajian mengenai Sadrah ini seharusnya kalau menurut saya, karena dia membawa nama pesantren, diceritakan pernah menaklukkan kiai sehingga kiai dan santrinya masuk Kristen, ini kita harus bisa melakukan riset dan memunculkan sosok Sadrah dari sudut pandang seorang muslim. Nah, ini tantangan bagi para akademisi muslim, para santri. Nah, ini santri berkepentingan karena Sadrah ini selalu dikaitkan dengan kepesantrenan. Padahal kita tahu dunia pesantren Indonesia pada masa-masa itu sedang mengalami masa emas intelektual, karena pada menjelang akhir abad ke-19 gitu ya, itu kita tahu banyak orang-orang Nusantara yang menjadi ulama-ulama besar di Jazirah Arab ya, di Masjidil Haram. Itu dikenal bahkan ketika Snok Horgrons itu datang ke Arab ya, ketika dia melihat santri-santri dari Nusantara kaget. Kenapa? Karena pada saat itu kurang lebih ada 5.000 orang santri dari Nusantara, yang berarti separuh mahasiswa asing yang belajar di Mekah dan Madinah itu adalah orang Indonesia. Nah, sehingga kepesantrenan pada masa Sadrah ini justru sedang mengalami masa emas intelektualitasnya. Sehingga kok kemudian dengan gampangnya seorang santri berubah menjadi Kristen, ini harus menjadi tanda tanya besar. Ini tantangan bagi umat Islam untuk juga melakukan riset tentang Sadrah secara akademik, sehingga kita bisa memberikan narasi pengimbang tentang Sadrah ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.